Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basyairina ghishawatal riwayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita, pengajian tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita bahas surah Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiri, dan berilah dan sampaikanlah berita gembira. Artinya akhbarak, kabarkanlah atau sampaikanlah kabar kepada orang-orang yang beriman, yaitu sadaku billahi, yaitu orang-orang yang membenarkan tentang Allah, wa amilus shalihati, dan mereka beramal soleh, minal furudi wan nawafili. Beramal soleh itu baik amalan-amalan yang fardu maupun amalan-amalan yang sunat. Anna aibi anna, dengan bahwa sesungguhnya lahum jannat, bagi mereka itu sorga-sorga, hadaiki zati asjarin wa masakin, taman-taman yang memiliki pepohonan dan tempat tinggal. Tajri min tahtiha, yang mengalir dari bawahnya, ay tahta asjariha wa qusuriha, artinya di bawah pepohonan surga dan istananya surga, sungai yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Ai al-moyah, artinya air, al-mayahu fiha, artinya air di dalam sungai. Wan naharu al mawadi, dan sungai itu adalah tempat
allazi yajri fihil ma, yang mengalir di dalamnya air. Li'annal ma'a yanharuhu, karena sesungguhnya air itu mengaliri sungai. Ay yahfaruhu, artinya air itu telah mengorek sungai. Wa isnadul jari ilaihi majazi, dan menisbahkan mengalir itu ke sungai itu adalah dalam bentuk majazi. Kullama ruziku minha, setiap mereka diberi rezeki dari rezeki-rezeki surga, at'imu min tilkal jannat, mereka diberi makan dari surga itu, dari surga-surga itu, min samaratin, dari jenis buah-buahan. Qalu hadzal ladzi, mereka berkata ini adalah, ai misluma, artinya semisal atau serupa dengan sesuatu, rozikna min qablu, yang kami telah diberi rezeki pada masa dulu. Ay qablahu fil jannah, artinya sebelum ini, artinya sebelum waktu ini di dalam surga. Litashabaha samaraha biqarinah, karena serupanya buah-buahan surga. Wa utubihi ayji'u birrizq mutasyabiha, dan mereka diberi rezeki, artinya mereka diberi rezeki dalam keadaan serupa. Yasbahu ba'duhu ba'da launan wa yahtalifu tama'an, artinya serupa sebahagian rezeki itu dengan sebahagian yang lain. Apanya yang serupa? Warnanya. Artinya serupa warna sebahagian buah-buahan itu dengan yang lain. Wa yahtalifu ta'aman, dan berbeda rasanya. Dan bagi mereka dalam surga itu istri-istri dari bidadari dan lain bidadari, dari jenis bidadari dan selain bidadari yang suci. Walahum fiha azwajum mutahharatun, yang suci dari haid dan setiap kotoran. Wahum fiha khalidun, dan mereka dalam surga itu kekal, artinya mereka tinggal selama-lamanya. La yafnun wa la yakhrujun, mereka tidak lenyap atau tidak hilang, dan mereka juga tidak akan keluar dari surga. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sebelumnya Allah bercerita tentang azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kafir. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak melakukannya dan kalian tidak akan pernah melakukannya, maka takutlah kalian akan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang mana neraka itu disediakan bagi orang yang kafir. Jadi setelah disebutkan balasan untuk orang kafir, Allah menyebutkan balasan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Ini salah satu bentuk yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Allah selalu mendatangkan
lawan dari sesuatu. Jadi setelah disebutkan neraka, Allah sebutkan tentang surga. Itu untuk apa? Untuk keserasian, untuk keseimbangan. Orang kafir akan diazab di dalam neraka, lalu Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berilah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga-surga. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa syarat untuk masuk surga itu yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman dan amal soleh itu selalu disebutkan di dalam Al-Quran secara bergandengan. Artinya apa? Iman dan Islam itu memang bukan sesuatu yang sama, tetapi tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi dari koin yang satu. Jadi iman yang benar itu akan melahirkan amal yang soleh. Amal yang soleh yang tidak dilandasi dengan keimanan, maka itu juga tidak ada artinya. Amal itu akan menjadi haba'am mumbatsa atau haba'am mansura, akan menjadi abu yang bertebaran atau berterbangan. Jadi amal soleh itu adalah bukti dari kebenaran iman. Kalau orang mengatakan dia beriman tapi tidak ada amal soleh, berarti imannya belum benar, atau iman tadi masih lemah. Bahwa bagi mereka itu, sesungguhnya bagi mereka itu surga, jannah, jannatin. Dalam tata bahasa Arab, jannatin, lafaz jannatun itu disebut dengan jamak muannas salim. Jamak artinya majmu', kata majmu', plural, bukan tunggal. Jadi kita terjemahkan dengan surga-surga. Kalau dia mufrad, bentuk tunggalnya adalah jannah, pakai ta marbutah, ta bule. Jannah itu satu surga. Tapi kalau jannat pakai alif dan ta itu disebut jamak muannas salim. Surga-surga. Secara bahasa surga, jannah itu artinya adalah taman yang indah. Secara bahasa artinya adalah taman yang indah yang di dalamnya ada pepohonan. Nah, dalam bahasa Indonesia jannah itu diterjemahkan dengan kata surga. Begitu juga nar diterjemahkan dengan kata neraka. Jadi sebetulnya kata surga dan neraka itu adalah kata yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita sebelum masuknya agama Islam. Surga dan neraka itu berasal dari bahasa Sanskerta, sama dengan kata guru. Guru itu juga berasal dari
bahasa Sanskerta. Tapi setelah Islam masuk, kata surga dan neraka itu dipakai untuk menunjukkan makna jannah dalam Islam. Dan nar itu dan neraka itu dipakai untuk menunjukkan makna nar. Nah, jadi walaupun kata surga dan neraka itu asalnya adalah kata yang dipakai oleh agama lain sebelum Islam, tetapi kemudian kata itu diambil oleh umat Islam dan maknanya dirubah. Dari konsep agama lain dirubah maknanya menjadi makna dalam pengertian Islam. Surga terjemahan dari jannah, sedangkan neraka terjemahan dari nar. Sama juga dengan kata sembahyang. Kata sembahyang juga sudah digunakan sebelum Islam masuk. Kata sembahyang itu dipakai untuk terjemahan dari kata sholah atau sholat. Jadi apa namanya tuh? Itu yang disebut dengan islamisasi bahasa. Jadi itu sebenarnya tidak masalah. Sembahyang itu kata yang digunakan semuanya tadi itu surga dan neraka itu kata yang sudah digunakan oleh agama lain sebelum agama Islam masuk, berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian kata tadi diambil oleh umat Islam dan maknanya dirubah. Tidak masalah kita pakai kata sembahyang itu, sebab sembahyang itu dalam agama lain memang artinya adalah ibadah, menyembah Tuhan. Nah, ibadah menyembah Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab-kitab karangan ulama-ulama dulu di Nusantara, kitab dalam bahasa Melayu, Arab Melayu, tulisannya Arab tapi bahasanya bahasa Melayu, kita akan menemukan kata sembahyang untuk terjemahan kata sholat. Jadi apa namanya itu? Islamisasi bahasa. Dan itu juga sudah berlaku, sudah dipraktekkan oleh Nabi sendiri. Nabi sendiri melakukan islamisasi bahasa Arab. Seperti kata hadis misalnya. Di hadis yang kita pahami kini itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sebelum Nabi Muhammad, kata hadis itu digunakan untuk artinya apa? Hadis itu kabar, berita. Di Islam datang itu banyak melakukan islamisasi bahasa. Seperti sholat itu sendiri, sholat dalam bahasa Arab itu sebelum Islam datang, sholat itu artinya adalah doa. As-sholah artinya doa. Tapi setelah Islam datang, sholat tadi maknanya ditukar dengan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu makna sholat menurut istilah ilmu fikih. Jadi tidak masalah, surga dan neraka itu termasuk sembahyang. Itu perkataan yang sudah ada sebelum Islam datang dan kita pakai, terus maknanya kita ubah untuk menerjemahkan kata jannah dan kata nar dalam Islam.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi dijelaskan bahwa disebutkan setiap mereka penduduk surga itu diberi rezeki, diberi makanan dari buah-buahan surga. Mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini adalah makanan atau buah-buahan yang pernah kami makan dulu di dunia. Jadi buah-buahan nanti di surga itu sebahagiannya adalah buah-buahan, jenis buah-buahan yang sama dengan buah-buahan yang pernah kita makan di dunia. Ada buah mangga misalnya, ada buah rambutan, ada durian. Tetapi buah-buahan itu hanya serupa dalam bentuk, tapi dari segi rasa, dari segi kelezatan tidak sama. Jadi calia dia penduduk surga itu, wah itu buah-buahan dulu ya kok. Lah pernah kami makan di dunia. Tapi setelah dicicipi, setelah dimakan buah-buahan tadi, kok lain rasanya. Jadi memang Nabi sendiri mengatakan kenikmatan yang diciptakan Allah untuk penduduk surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, sesuatu yang tidak pernah didengar telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Artinya buah-buahan itu rasanya benar-benar baru dan luar biasa lezatnya dibanding dengan buah-buahan yang ada di surga. Kemudian walahum fiha azwajum mutahharatun, dan bagi mereka di surga itu istri-istri yang suci minal haidi wa kullu kadar, dari haid dan setiap kotoran. Jadi istri-istri di surga itu, baik itu istri sendiri maupun istri dari kalangan bidadari, mereka bukan hanya suci dari haid, tetapi juga suci dari setiap kekurangan, suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Kalau di dunia kau bagaimanapun sempurnanya manusia itu, pasti ada kekurangan, masih ada cacat celah. Bagaimanapun baiknya manusia di dunia ini, pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi di akhirat nanti manusia itu sudah suci dari berbagai kekurangan, suci dari segala sifat-sifat yang tercela. Di sifat-sifat seperti iri hati, seperti dengki, itu tidak ada nanti. Sifat-sifat takabur, sombong, sifat tidak amanah, itu tidak ada. Itu maksud dengan wa kullu kazar, dan setiap yang kotor. Jadi kotor bukan hanya kita maknai, kita pahami dari segi kekotoran fisik, tetapi juga kotor dalam pengertian kekotoran rohani, kekotoran spiritual.
Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi agar tidak ada rasa cemas, rasa khawatir bagi penduduk surga. Kok lai sanang bana di surga tu kok sebentar aja wak sinan. Untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas dari penduduk surga, maka Allah meyakinkan bahwa mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. La yafnun wa la yakhrujun. Mereka tidak akan lenyap, tidak akan hilang, dan mereka juga tidak akan keluar dari surga itu. Jadi itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang masuk neraka, ada yang kekal, ada yang enggak. Nah, kalau orang kafir memang kekal dalam neraka. Tetapi orang yang beriman, walaupun awalnya masuk neraka, mereka diazab dulu setimpal dengan dosa mereka. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang yang masuk neraka itu sementara, tetapi tidak ada orang masuk surga itu untuk sementara waktu. Itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, surga dan neraka adalah termasuk masalah keimanan, termasuk dalam perkara gaibiyat, perkara yang gaib yang tidak bisa kita ketahui hanya melalui wahyu. Jadi kalau kita tidak mengimani surga dan neraka, maka itu bisa akan merusak keimanan kita. Termasuk perkara gaibiyat, sesuatu yang gaib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikianlah tafsir dari ayat ke-25 surah Al-Baqarah. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.